Oke guys, welcome back to my channel. Baik lagi bersama gua Bang D gitu kan. Gimana lebih bagus Apanya? kameranya? Gua di situ dah. Lebih lebih cang. Iya bangkunya lu yang itu tuh bego. Lu kan iya meren. Iya lo non hubungannya. Nah iya weh. Identik. Serupa tapi tak sama. Oke guys, kali ini seperti biasa kita ada di Pode gitu kan. Jadi kita mau bahas tentang apa nih? Eh, oh parah udah di briefing juga. Urban Legend ya, Urban Legend. Urban Ya. Legend, Urban Legend. Urban Legend dan mitos-mitos yang beredar. Beredar seluruh nih, seluruh apa Boleh silakan kota kita tercinta aja. kita ngalir ngidul aja. Kalau gua sih kalau masalah mitos, lu apa mitos? Mitos Yang paling sering lu denger dah sehari-hari? yang paling sering ya, contohnya kita kalau misalnya lagi makan nih, Hmm. jangan buang-buang nasi, dan nasinya nangis Ya, gitu kan. Nah, benar. gitu. Kalau gua jangan keluar maghrib ya. Iya, jangan keluar maghrib ntar diambil sama wewe gombel gitu kan. Padahal sebenarnya enggak sih ya. Kalau misalkan, Iya. kalau menurut gua sih emang ada bagusnya juga ya. Kalau misalkan urban legend kayak gitu tuh, kalau menurut gua ada bagusnya juga. Ada bagusnya tuh kenapa? Karena ngehargain nggak sih? Iya. Ngehargain orang-orang yang saudara-saudara kita yang muslim kan. Ya, misalkan nggak boleh keluar maghrib gitu ya. Orang lagi sholat, masa lu keluaran gitu kan. Iya, bagus. Santai-santai. Jatuh sendiri, jatuh sendiri. Bagusnya sih kalau menurut gua sih lebih baik di rumah ya. Iya, Entah anak kecil entah dewasa, emang lebih baik sih di rumah. lebih baik di masjid sih sebenarnya. Iya kalau orang muslim ya. Iya. Tapi kalau misalkan orang non muslim sih lebih baik di rumah kalau menurut gue. Iya. Karena emang nggak tahu tuh, mungkin gua nggak tahu yang gua nggak terlalu, mungkin ada apa pergantian supranatural. Oh iya, pergantian apa sih namanya? Itulah pokoknya lah. Gue gak bisa ngejelasin soalnya nih. Gue gak terlalu paham. Iya nih. kan kalau orang-orang yang saudara-saudara kita yang ngerti yang Iya, yang punya supranatural ya, gitu yang kan. punya Yang indera punya 18 bisa, kan. kebanyakan Pak, kebanyakan. Bisa kan kayak gitu kan apa kayak perpindahan siang ke malam tuh Iya. rentan katanya di apa Ada kalau gerbang gaibnya kebuka ibaratnya gitu ya. Supranaturalnya mungkin kayak gitu ya, tapi kalau sejujurnya kalau gua sih nggak mikir ke situ ya. Iya. Soalnya gua nggak ngerti juga. Secara kalau kita mikirnya secara logika dulu nih. Kalau ya orang-orang pada sholat tuh harusnya sholat gitu Ya, kan. masuk akalnya gitu ke situ kan. sih. Kalau menurut gua masuk akalnya ke situ. Kalau gua sih pemikirannya ke situ karena lebih masuk akal dibanding Iya. ke apa gerbang gaib gitu kan ya. Iya. Gua sendiri sih gue juga bukan supranatural kan, jadi nggak ngerti gua kalau Iya, masalahnya gue juga belum pernah nih ngalamin nih. Mungkin teman-teman di sana punya ibaratnya indra ke-9 gitu kan. 10, 10, 11, kebanyakan. Terus ini apa? Permisi lewat tempat-tempat angker, permisi, Iya, klakson. Iya, bisa juga tuh. Nah, itu sebenarnya aneh juga sih. Tempat kosong. Nah, gitu kan. tergantung. Kalau misalkan klakson menurut gua tergantung. Kalau di tikungan wajib klakson. Iya, takutnya ada yang ini papasan gitu Iya kan. Nabrak Bahkan kita cornering itu jeda. bahaya kan, Bahaya tuh. nyawa melayang. Tapi kalau misalkan di tempat-tempat sepi gitu kan, kita harus permisi dulu. Kalau misalnya kita ada yang jawab, ya mah enggak gitu kan. Berarti nggak sepi berarti. Kalau ada Ya, yang jawab, tapi meski kita nggak ngeliat wujudnya, kita kabur juga. iya pasti lari lah anjir. Serem juga ya anjir, Iya. kayak gitu. Kalau gua sih lebih ke penempatannya dulu nih, kata mitos sama kata-kata kayak sombral gitu, penempatannya dulu nih. Kita lihat dulu di mana nih. Kalau misalkan kayak klakson tadi, kalau pas tikungan itu ini sih kata gua. Terus jalan sepi klakson. Jalan sepi klakson. Gua pernah dengar, nggak tahu ya, mungkin jadi gua pas ke laut lewat itu kan jalan 1000 umat ya kan lewat situ. Nah gua nggak tahu kenapa temen gua bilang kalau misalkan di jalan situ lu harus banyakin klakson. Soalnya kan gua berangkat malam. Ya. Gua masuk akalnya pertama ke situ, ke yang kalau tikungan. Terus ketambah
gelap. Ya, nggak ada penerangan Iya, biasanya. nggak ada penerangan. Kalau gue sih ke situ ya. Terus kadang juga kata temen gua nggak tahu nih ya. Ini teman-teman yang lain boleh komen dah kalau misalkan tahu. Kadang juga ada beberapa tempat yang sepi kayak gitu, rawan begal. Tapi kalau misal ada kode-kodenya juga di Oh kalau gitu. kalau setahu gua ya, kalau nggak salah kayak gitu. Gimana tuh kodenya, siapa tahu kan buat edukasi Dia buat kayak teman-teman klakson gitu. 2 kali gitu, terus kayak kalau lewat sini mendingan nggak pakai helm gitu. Jadi disangkanya warga sekitar. Oh, tapi nih kalau misalkan ibaratnya Kalau gua sih ngomongin ke begal ya, Hmm. kalau misalnya nung lakson begalnya tahu dong. Harusnya. Nah, justru kode buat daerah situ tuh nggak, bahwa lu tuh Oh, warga setempat gitu nggak? Kan pernah nggak lu dibegal sama warga sendiri? nggak pernah sih. Iya. Iya, Masuk akalnya ke situ. Kalau gua masuk akalnya ke situ. iya sih. Nggak terlalu gua tarik ke hal-hal goib ya. Hmm. Kalau gua kayak gitu sih. Paling kalau dari masalah klakson. Tapi nih ngomong-ngomongin mitos kan ya itu ya. Tapi banyak juga mitos kayak misalnya orang habis kecelakaan gitu kan. Iya. Tiba-tiba nggak lama tempat itu, wah angker nih ada si yang habis kecelakaan Arwah, ini si gitu kan. arwah. Arwahnya penasaran gitu. Itu gimana nih menurut lu nih? Kalau menurut gua pribadi ya, gua yang namanya meninggal udah aja meninggal kalau menurut gua. Nggak bisa arwah penasaran gitu. Nggak sih kalau gua nggak percaya sih. Nggak percaya. Nggak percaya gua. Siapa tahu. Maksudnya nggak terlalu gua dalemin juga masalah kayak gitu. Gua nggak terlalu, kalau masalah percaya nggak percaya gua lebih ke nggak percayanya sih. Kalau udah meninggal Iya. udah aja sih. Kalau Iya. lu gimana? Kalau dari gua sendiri ya sama, gua juga sebenarnya nggak percaya. Gua sih lebih ke logika, anjir, masa ada sih orang meninggal bangkit lagi gitu kan. Ya, takut juga sih. Tapi nggak tahu ya, gua walaupun di negara sini banyak yang bilang mati suri tetap gua nggak percaya sih. Gua nggak yakin dia bakal mati suri tuh. Dia tahu dari mana itu mati suri? Maksud gua Iya. kata-kata mati surinya tuh dia tahu itu, lu tahu itu mati suri apa gimana? Tahu dari siapa lu itu bahwa lu tuh mati terus bangun lagi? Kan bisa ya tidur. Ya. Gua misalnya tidur malam, bangun ini gua mati suri nih. Hmm. Maksud gua label mati surinya lu dapat dari mana? Kalau gua sih ke situ ya, logika gua. Tapi ada beberapa juga kalau misalkan orangnya habis dirawatin, misalnya habis sakit gitu kan, terus meninggal. Udah dinyatain nih sama dokter nih meninggal nih. Nah tiba-tiba dia bangun lagi gitu kan. Itu gimana tuh? Gua Secara medis kan dia udah ditentuin nih meninggal gitu kan. kalau gua nggak percaya sih gua. Nggak percaya. Soalnya gua dokter itu hanya bisa memvonis. Dia tidak bisa menentukan. Tidak bisa menentukan. Dia cuma sembarang aja bilang. Kalau kata obat mah dia cuma bisa mengobati doang, mencegah doang bisanya. Berarti itu ibaratnya kalau misalkan wah mati suri nih, bisa aja dia cuman. Nah itu maksud gua tuh label mati surinya. Ya. Lu dapat dari mana kata mati suri itu nggak? Pertama kali misalkan, oh gua udah dikain kafanin gitu. Iya. Oh gua udah di ini apa udah di kubur hidup lagi gitu mati suri. Maksudnya lu dapat kata mati suri nih. Oh lu dia mati suri. Nah, lu dapat dari mana label mati surinya? Enggak, maksudnya mati suri itu ibaratnya udah dinyatain divonis sama dokter nih udah meninggal gitu kan. Ya, ibaratnya udah dikapanin lah. Ya. Nah tiba-tiba dia hidup lagi gitu kan. Kalau kayak gua nggak tahu ya, teman-teman mungkin ada yang lebih tahu. Kalau kayak gitu mungkin ada ilmunya juga kali di kalau di kedokteran kali. Mungkin ya karena kita gitu, awam aja kali ya. Kalau gua sih menurut gua pasti ada ilmunya anjir. Nama jenis ini tuhnya. Iya. Kalau menurut gua mungkin teman-teman dokter di sini ada yang tahu. Ini aja sapu-sapu. Sapu-sapu. Kayak sapu-sapu mati, misalkan kita nyangkanya mati. Iya. Pas kita masukin air lagi, hidup lagi. Apakah itu bisa kita katakan dia mati suri? Ya nggak tahu juga sih. Ya gitu ya, kayak gitu juga kata sih. Gua label mati suri dari mana lu bisa ngecap lu? Iya. Gua mati suri dari mana? Kan nggak ada sertifikatnya juga kan? Iya. Kalau menurut gua sih gitu, mati suri kayak gitu ya, kayak tempat-tempat arwah gitu. Gua nggak terlalu percaya sih. Gua percaya adanya jin kayak gitu, tapi gua kayak setan-setan itu gua nggak percaya sih. Iya, kan ibaratnya kalau misalkan jin kan emang kita harus percaya kan. Iya. Dari agama juga kan kita harus mewajibkan itu. Iya,
percaya hal goib gitu. Cuman gua nggak percaya tuh ada kayak ada kuntilanak gitu. Cuman Nah, nggak tahu ya, gua juga mungkin kalau misalkan ketemu, jangankan ketemu dah, gua ke rumah hantu juga kayaknya lari gua. Gimana kalau ketemu yang kayak gitu, maksud gua atau nggak? Tapi gua selama ini nggak pernah nemuin yang kayak gitu. ya pernah nemu nggak pernah lihat Nggak lagi ya. pernah, iya. Terus gua nggak punya apa, kalau teman-teman bilang yang lain tuh apa sensitif gitu tuh, gua nggak punya kayak gituan juga, nggak punya gua. Indra ke-9, ke 18 gitu kan ya. Iya, nggak punya gua. Kan kayak orang-orang nggak bisa ngerasa apa sih? Bisa gua ngerasa mah. Tapi menurut lu nih, ini kan ngomong-ngomongin mitos nih, ngomong-ngomongin hal gaib nih ya. Iya. Menurut lu nih, orang kesurupan tuh gimana? Gua belum pernah sih, sumpah. Gua belum pernah gua ngelihat depan mata. Belum pernah gua. Gue juga belum pernah sih sebenarnya. Belum pernah gua lihat, kalau lihat depan mata, tapi kalau misalkan sama kayak gini nggak sih, kalau enggak ya, kalau logika gua kayak orang mabok aja sih. Kayak orang mabok. Dia Bisa nggak sih, sadar iya gitu. bisa nggak sadar gitu. Udah terlalu tipsi, dia nggak sadar gitu. Udah naik gitu kan. Jadi dia di Wah alam langit nih, ada di atas awan nih ada tiba-tiba. sahawan nih. Kalau gua selalu ke situ sih mikirnya kalau gua. Kalau lu gimana tuh? Kalau gua ya, menurut gua kalau misalnya orang kesurupan itu cuman nyari sensasi doang sih. Caper ya. Iya, caper. Nah, itu juga bisa jadi karena dia apa? Mungkin kurang perhatian. Bisa. Mungkin. Soalnya gua dulu pernah main di rumah teman gua. Gede di rumahnya. Nah, si orang yang jadi ada satu keluarga nih, gue main sama satu keluarga itu. Nah, jadi ada satu keluarga itu punya temen. Nah, temennya si satu keluarga ini masih temenan sama gue. Nah, si satu keluarga ini karena dia emang penakut tuh nggak? Iya. Si satu orang ini yang temennya satu keluarga masih temenan juga sama gue. Dia kesurupan. Nah, sebelum kesurupan itu dia ngobrol sama gue, anjir. Kita nakut-nakutin gitu, tau nggak? Jadi di brief dulu, tau nggak lu? Iya. Jadi kayak misalkan gue ke lu, Didi, lu nanti lu pura-pura kerasukan ya, nanti gue. Nah, satu keluarga itu panik, bener-bener panik, anjir. Ini gimana ya, bener-bener panik, sumpah. Cuman gue di situ mikirnya, anjing, pada percaya, sumpah pada percaya. Makanya di situ gue nggak percaya sama hal-hal yang kayak gitu, tau nggak? Soalnya orang yang kesurupan itu nge-brief gue, anjir. Dia bilang, gimana gitu dah, kata gue teh, anjing, kata gue teh. Terus gue punya teman satu lagi masih kayak gue di luar satu keluarga itu, tau nggak? Masih di luar satu keluarga itu. Terus dia bilang, nah yang ngebocorin ini si teman gue ini. Jadi misalkan gue nge-brief ke lu, teman gue nih tahu tuh nggak? Gue sama lu udah brief tuh nggak? Nah si temen gue ini dia yang bilang ke satu keluarga itu, lu jangan mau dibohong-bohongin. Dia pura-pura kesurupan tuh nggak? Tapi lu nggak bilang lu pura-pura kesurupan tuh nggak? Iya. Tapi gue tahu sama si anak ini tahu. Iya. Itu pura-pura kesurupan tuh nggak? Nah yang bikin bahlulnya, yang bikin bodohnya lagi, si salah satu keluarga itu percaya bahwa lu bisa masukin setan ke diri lu, tau nggak? Sumpah anjing, di situ kata gue tolol banget anjing. Rumahnya gede itu, gue di atas, gue lagi nongkrong di atas tingkat lah, gue lagi nongkrong di atas, turun ke bawah pura-pura kesurupan itu, anjing. Pada percaya, sumpah, satu keluarga itu. Tapi nggak tahu tuh sampai sekarang mereka masih pada main apa enggak. Gue sih udah nggak main di sana, gue udah jarang ke sana lah, gue udah sibuk juga kan. Dulu mah kan belum pada nikah mereka. Sekarang mungkin udah pada nikah mungkin. Nah, gue juga pernah nemuin nih yang masalah hal-hal gaib ini. Jadi gue kan suka naik gunung nih ya. Nah, jadi di salah satu gunung di daerah Banten gitu kan. Gue gak akan sebut gunungnya apa, lu cari tahu sendiri aja kan. Biar lu pada kepo dah tuh gunungnya apa. Jadi di puncak gunungnya itu, dia ada kubah masjid di bawah. Oh, di bawah nih ya? Iya, di tanah dia. Di atas nih. Bukan nih, di bawah. Terus gue nanya sama pengurusnya kan, Bang, ini kenapa kubah masjid ada di bawah? Gue bilang gitu kan. Si pengurusnya bilang, ini ya ini mau dibikin
musola kata dia kan. Oh, di lahan itu. Iya, di lahan situ mau dibikin musola. Nah, terus ada yang nyaut nih, akamsi situ. Iya. Kata akamsi, apaan mau dibikin musola, ini udah 4 tahun kubah masjid ada di sini. Gitu. Terus si orang itu ya? Si orang dia ya udah itu kan diem aja kan, si pengurusnya bilangin kayak gitu, dia malah balik badan kan nggak mau jawab. Nah, tapi ada beberapa keanehan di gunung itu, Ik. Gimana Jadi maksudnya? di belakang kubah masjid itu dia ada kayak panggung gitu, panggung kecil, terus isinya itu sajen. Murni tok saja gitu. Sajen, iya. Lihat lu lihat. Kembang, lihat gua kembang, terus ada sate lah kata gua. Ini sate kalau misalnya ada nasinya gua makan nih kata gua nih. Gila, Terus? enak banget nih kayaknya nih atas gunung makan sate kan gitu. Iya. Kayaknya nggak ada nasi gitu Iya. kan. Nah, udah di situ kita keep dulu, kita pikir positif. Terus ke sebelahnya kan, jadi ini ada kubah si banyak sajen, terus di sini ada kubah masjid. Di sininya ada rumah pengurus. Nah, di sebelah Orang situ sininya, juga itu. iya orang situ juga. Di sebelahnya itu ada banyak lubang. Gua nggak tahu itu lubang apa. Nah, kata orang-orang situ itu lubang bekas motong ayam, motong kambing gitu kan. Nah, di situ. Dalam tapi lubangnya. Lumayan dalam. Terus Terus gue nanya kan, nah, pas gue turun gue nanya tuh sama yang jaga warung. ya. Kata gue nih Pak, di atas kenapa ada kubah masjid di bawah, terus sama banyak sajen, terus banyak lubang, kata gue gitu kan. Iya. Terus kata dia, kalau misalnya sajen memang banyak yang ibaratnya, kalau kata dia sendiri ya, kata Warga dia situ itu tuh. Warga situ. Iya warga situ. Kalau kata dia itu buat selamatan ke Nyi Ratu sama udah jing gua diem. Gua nggak mau sebutin namanya, bangsat 15-an gua. Pokoknya ke penunggu gunung situ aja lah pokoknya ya kan. Ke Ya, itulah itulah ya itu. Terus Nah kata dia udah tuh buat penunggu gunung situ. Berarti kata gua ini masuknya ke Sugihan dong kata gua. Kata tapi ngebantah nih si warga situ. warungnya ya, warga situnya ngebantah, enggak ini cuma buat selamatan doang. Kata dia, orang setelannya kayak setelan sekte anak nggak sih? pesantren. Sekte nggak sih kalau kayak gitu sekte? Gua nggak tahu juga sih, bisa dibilang kayak gitu aliran juga sih kalau sesat kata gua. itu ya. Kalau sekte itu aliran sesat kan? Iya, bisa dibilang ke situ juga sih soalnya setelannya setelan benar-benar kayak anak pesantren gitu. Santri gitu. Iya kayak santri, pakai sarung itu, pakai baju koko, pakai peci. Jadi gitu ya guys, nggak ngejamin. Kalau menurut gua sih nggak ngejamin ya kalau misalkan ke koko, gamis kayak. Ya lu kalau misalkan mau nyari pesantren yang bener bego. Gitu anjing, jangan nyari yang kayak begitu. Gila. Maksudnya nggak ada yang apa ya, yang sebenarnya tuh agama tuh nggak ada yang ngebuat si manusia itu menyeleweng, tapi si manusia itu sendiri yang pemahamannya kurang. Sekarang gini nih ibaratnya, logika gua nih ya, lu selamatan ke si ibaratnya penghuni gunung, Rasul lu diselamatin nggak? Iyalah anjing. Lu suka selawat kagak gitu? Lu punya Rasul kan gitu. Lu punya Nabi kan, yang udah jelas pasti yang udah pasti gitu kan, udah jelas nih, ada di dalam Quran kan. Si penunggu gunung itu nggak ada di dalam Quran. Kecuali dia ada gitu kan. Ada dia di dalam Quran jin, tapi dia jin masuknya. Iya. Gunung itu jin. Iya jin. Kalau jin ya, berarti dia menyembah jin berarti kan. Iya. Iya. Musyrik berarti dia. Nah gitu. Nah. Tapi lu udah pernah ketemu belum sama jin itu? Kebetulan kalau ketemu gua ajakan ngopi sih. Udah pernah tapi lu belum pernah. Gua juga belum. Sampai gua nggak, maksudnya tahu nama tapi nggak tahu itu dalam gua nggak bisa atau nggak bisa, gua ngebayanginnya nggak bisa. Iya. Gua tahu namanya doang dan gua nggak tahu itu jenisnya, entah angin kah itu si jin itu. Dia tahu makhluk gaib tapi apa berbentuk apa gitu tuh. Iya. Apakah sama seperti kita punya tangan, punya kaki, cuman bedanya dia nggak ada gravitasi gitu jadi terbang. Bisa jadi. Apa gimana? Tapi kalau ngomongin kayak gitu ya, selama gua naik gunung, gua belum pernah sih nemu. Iya sih. Kayaknya jin nggak suka di gunung. Iya.
Tapi katanya mitos-mitos yang beredar kan di gunung banyak jinnya gitu kan. Nah, enggak, gua juga pernah dengar mitos kayak gitu. Enggak, dia jadi orang pada berpikir di gunung itu, di gunung banyak jinnya karena semakin jauh dari semakin jauh dari jamah manusia, Iya, pemukiman pemukiman, semakin banyak yang kayak gitu katanya. katanya. Terus juga semakin kecil suara azan ke Mm-mm. tempat situ, semakin kemungkinan semakin banyak di situ tempatnya. Hmm, Kalau yang gua tahu nih. Cuman gua juga kalau kayak lu udah sekian banyak gunung yang lu naikin tapi lu nggak ini, gua juga sama anjir, nggak iya. pernah ketemu, maksudnya nggak pernah tahu tuh nggak. Malahan gua kalau misalkan kalau lagi naik gunung itu nggak pernah gua ada pemikiran buat ke situ. Hmm, Soalnya gua kalau misalkan emang ke alam gitu gua emang nikmatin sih. iya. Soalnya gue pernah eh jadi di salah satu gunung paling angker lah ya ibaratnya gitu Iya. kan. Jadi gue ngomong ya asal jeplak aja gitu, Iya. sompral lah ibaratnya gitu. Ya gue nggak jadi Ini apa-apa. Jadi gue jawin. masih ada sampai sekarang gitu kan. Jawin. Iya, Jawin masih berdiri kokoh dia iya. dengan ininya dia, dengan pendiriannya. Awalnya gue sama takut juga ik. Hmm. Takut kalau misalnya gue kenapa-napa nih. Tapi gue pengen ngebuktiin diri gue sendiri beneran ada apa enggak gitu. Tapi nggak ngalamin. Enggak sih. Mau, tapi kalau ngalamin mau. Kalau dikasih misalkan oke Ali, kita kasih kesempatan nih. 50-50 sih. Mau Kalau nggak setannya cakep gak apa-apa dah. Thailand biasanya tuh ya, Iya. cakep-cakep tuh. Anjir. Gua sih kalau masalah mitos sih kayak gitu doang sih yang gua tahu ya. Kalau mitos-mitos yang lebih ekstrimnya paling gua juga bingung nih di daerah rumah gua nih. Di daerah rumah gua, di daerah tempat tinggal gua lah. Nggak tahu kenapa. Misalkan hari ini ada yang meninggal gitu. Hmm. Nah, malamnya otomatis sepi. Satu kampung full sepi Hmm. di tempat gua. Gua nggak tahu tuh itu kenapa. Jadi sampai gua sama teman-teman gua gitu. Kalau misalkan udah ada yang meninggal, sampai berpikir wajar lah, namanya udah ada yang meninggal mah pasti kayak gitu. Jadi udah hal biasa tuh. Hmm. Cuman gua nggak tahu itu karena apa jadi sepinya. Tempat tinggal gua kayak gitu tuh. Terus gua kadang juga lu ngerasa serem gak nih? Nih gua tanya sama lu dah. Kan ada yang meninggal nih. Ya, Malam, meninggalnya malam. Dimandiin kan? ya. Otomatis kan kalau misalnya dimandiin gitu kan airnya kemana-mana kan. Hmm. Terus wanginya juga kemana-mana kan. Lu lewat situ sendirian, lu takut gak? Enggak sih. Hah? Enggak sih. Misalkan lu nih, kalau enggak lu ketemu mayatnya gitu, Ya. ngerasa takut gak sih? Enggak. Gue udah pernah ngalamin kalau itu. Gua ngerasa takut. Gua yang bikin gua takut ya, gua takut tiba-tiba dia bangun dong. Maksudnya gua belum siap dengan dia berpakaian kayak gitu, tau gak sih lu Iya. anjing? Saking gua ininya. Tiba ciluk bal. Enggak, misalkan gua kayak misalkan permisi gitu tau. Hmm. Gua tahu itu ada mayat tuh misalkan di dalam tuh, nggak udah dikain kafanin gitu misalkan tuh. Tapi gua kalau sama keluarga sendiri mah nggak takut. Iya. Mayat orang gitu, kalau orang Oh, gua nggak orang kenal. random gitu kan. Nggak kenal, gua nggak tahu dia matinya karena apa. Iya. Takut gua, sumpah. Gua takut dia berdiri aja. Gua belum siap. Dia pakai kostum kayak gitu tuh belum siap gua, sumpah anjir, belum siap gua. Gak tahu tuh lu kalau lu tetep be aja. Kalau Be gue aja sih sih. kalau 1 lawan 1 sih gue lari sih anjing. 1 lawan 1 ya. Lari Lu sih fight gua. deh. Lari sih anjing. Pocongnya udah ngajakin, ayo. Mana lu? Balik lagi sih gua. Muter sih anjing, gak akan lewat situ gua. Tapi kalau misalkan yang kayak gitu pasti dijagain sih. Misalkan Iya, pasti ya, dibegadangin kan ya. jadi begadangin. Kadang ada beberapa orang justru gini, kadang ada beberapa orang juga yang gua nggak tahu ya, mungkin di daerah ini teman-teman kita mungkin rada awam ya. Tapi kalau di daerah gua sih, ini rumah gua nih. Seberang nyebrang RT RW lah. Hmm. Kadang juga meninggal gitu. Si pihak keluarganya tidur biasa. Oh gitu, Iya. nggak dibegadangin. Enggak, tapi tidurnya deket maitnya tuh nggak? Oh, takut bangun. Nggak tahu tuh gua kenapa. Kadang kayak gitu. Tapi tetap si maitnya mah di rumahnya gitu tuh. Hmm. Dia ngebegadangin tapi sambil tidur gitu tuh.
Cuman yang sekarang gua amat sayangkan teh ya gitu, jadi orang terlalu anggap remeh tuh nggak sama hal kematian. Iya. Kalau gue sih gitu sih, gue kalau takut juga sih Tapi yang kayak gitu pernah ada yang viral tau guys, maksudnya. pocong keliling. Oh iya, Iya. gua pocong keliling mungkin anak-anak tahun 2000-an pasti Ya masih tahu ya. tuh pocong keliling tuh. Polling anjing. Polling tuh. Nyampe Tapi gua dulu setiap malam tuh sepi banget tuh. Nah, Gara-gara itu tuh. tapi gua belum pernah ketemu sih Belum pernah sih gue juga. anjir. Dia ngecap dirinya nih, gua polling gitu pocong keliling, tapi lu kelilingnya lewat mana anjir, kok nggak ketemu sama gua gitu. Gua dulu gadang mulu kan, nggak ketemu gua. Oh justru lu keluar gitu pas Keluar puasa gua itu. pas lagi rame-ramenya, gua lagi seneng di luar itu gua sama teman-teman gua, nggak ketemu gua. Maksudnya bukan gua buat Sengaja nyari gitu. enggak anjir, Enggak. enggak begadang biasa ya gitu. Oh. Jadi emang lagi rame nih Hmm. polling itu, gua tetep aja begadang sama anak-anak biasa tuh nggak, nggak hirauin hal kayak gitu tuh nggak. Tapi nggak pernah ketemu sih, nggak tahu. Ada yang bahas ya temen. Ntar kita begadang nih ada polling ada itu. Nggak tahu sih ya, gua belum pernah ketemu sih. Lu udah pernah ketemu? Belum sih. Kayaknya dibuat-buat deh, ya nggak sih? Bisa jadi. Dibuat-buat tuh nggak? Kebanyakan nakut-nakutin anjir. Entah karena imajinasi sih kalau kata gua. Nakut-nakutin kalau kata gua mah. Kalau kata gua lebih ke imajinasi orang aja, cuman nyebar aja gitu. Iya kan, kata gua juga. Lebih ke nakut-nakutin kalau kata gua anjir. Bisa juga sih. Jadi biar nggak ada maling tapi nggak mau pada ronda tuh. Ya bisa juga gitu. Takut-takutin sama polling anjing. Tapi maling mana takut setan. Emang dia setan anjing. Iya. Setan aja suka sama dia. Bangsat. Dan tapi ngomongin mitos nih. Jadi di samping studio kita kan ada kali gitu kan. Nah mitosnya di kali ini tuh ada naga ceritanya. Gus. Iya, Terus? mitosnya begitu. Dari Naga, orang-orang naganya enggak gini dulu, naganya gimana naganya nih, bentuk naganya? gua juga gak tahu nih naga bonar apa naga bapak nih. Enggak, maksudnya naga kan ada dua pengetahuan nih. Naganya yang naga dari Cina apa yang dari Eropa nih? Nah, gua kayaknya Naga dari ya Cina kan kayak kalau Leon dari kayak sepemikiran barongsai gua ya kayak naga dari Cina kan, Oh. barongsai. Soalnya Panjang gitu jadi dia ya, ular. katanya dulu tuh kalau misalkan habis cap gome si naga sama barongsainya itu dipersembahinnya ke kali, dibuangnya itu entah dibuang entah sesajennya apa gak tau lah gua, pokoknya kata orang dulu begitu. Itu biar buang sampah gak dimarahin kali. Bisa jadi. Baru atas nama Bisa ini. jadi. Nggak tahu sih gua juga ya, Nah terus dan mitosnya itu di kali gue ini kalau misalkan orang luar itu nggak boleh ada yang mandi. Kalau misalkan orang luar nggak boleh ada yang berenang di situ lah ibaratnya. Kalau misalkan ada berenang di situ ntar kebawa anyut lah apalah segala macem. Nah setiap tahun pasti ada korban nih di Tahun kali sekarang ini. udah? Gue nggak tahu ya kalau tahun sekarang ya, soalnya kan Kemarin gue udah lama di awal. Tangerang juga kan. Cuman kalau selama gue ada di sini nih belum pernah sih. Belum pernah dengar lagi. Belum pernah dengar lagi. Terakhir tahun kemarin ada yang anak kecil, cuman ketemunya di apa itu yang dekat Sempur itu, Apa? Kebun Raya. Kebun Raya. Di Kebun Raya Yang ketemunya. Utista itu. Di Ya. Mata Utista. Ya di situ. Nggak tahu ya gua kalau misalnya kayak gitu ya. Tumbal Pak. Kayaknya kurang perhatian dari orang tua dah. Lebih ke tolol sih. Kayaknya sih, ya sih. Maksudnya kurang perhatian orang tua nggak sih, kalau kata gua kurang perhatian orang tua sih. Kalau menurut gua Entah ya. karena dia lagi berenang tiba-tiba air Nah, gede, itu bisa kan jadi. maksud gua karena kurang perhatian orang tua. Wah ada gaib nih. Ada apa? Kurang dari perhatian orang tua kalau menurut gua. Bisa jadi. Kalau nggak kurang dia pasti dijagain. Kalau nggak ngapain berenang di kali anjir? Iya. Berenang kan banyak. Iya. Yang lebih murah, maksudnya lebih aman, Iya. lebih bersih juga. Walaupun Iya. udah jauh gitu. Cuman kayaknya tahunan-tahunan kita emang sering terkenal ya, sering-sering mandi di kali gitu ya. Iya. Tahunan-tahunan kita yang Entah karena gratis. mungkin Bisa jadi. nah enggak, kalau gua sih berpikir mungkin karena emang orang apa air zaman dulu susah, tau nggak? Susah air tau nggak, zaman dulu. Enggak sih kalau kata gue. Maksud gua kalau air ininya Oh
kamar mandi sendirinya atau enggak. Oh iya Jadi iya. dibiasain, udah lu bareng-bareng aja gitu mandi. Iya, iya, gitu, iya, iya. tau nggak? Kan sekarang mah udah semua pasti udah punya lah Iya, air rata-rata punya kamar mandi di punya dalam kamar rumah mandi sendiri sendiri, gitu kan. terus Oh, punya air sendiri gitu. iya, dulu kan masih orang dewasa juga masih banyak yang buang air besar di kali gitu. Iya gitu. Maksud gue jadi udah lu di situ aja, nyokapnya nyuci gitu dong, anaknya berenang. Iya, Mungkin bisa jadi kayak gitu sih, habit kayak kebiasaan gak sih itu tuh. Kalau menurut gua sih kayak gitu dah. bisa jadi sih. Mungkin dulunya. Gua kalau misalkan mitos-mitos urban legend yang kayak gitu tuh, keingetan tuh dulu apa ya gua? Tuyul. Apa itu yuk? Tuyul. Pertama tuyul, yang kedua babi ngepet. Sumpah itu gua itu melekat di otak gua. Tuyul kayak tuyul ngambil uang tuh nggak? Iya. Sama babi ngepet ngambil uang juga. Pernah dengar nggak lu kayak gitu? Pernah, Nah, itu bodoh anjing. Itu pernah. Maksud Gaib, gua, gaib, gaib. apa maksud gua kalau misalkan emang mau uang banyak ya kerja, maksud gua Enggak, bukan. masalah kalau misalkan dia punya tuyul kenapa nggak ngambil uang di ATM aja? Nah, itu pertama bener kayak gitu, kita udah pemikiran maju banget ya. Iya. Warga sekitar Jatuh diambilin. mulu anjir. Kenapa nggak ke ini aja ya, ke apa? Ke bank gitu kan. Iya. Terus babi ngepet. Babi ngepet sama juga. Enggak, kocak kalau menurut gua babi ngepet Kenapa lebih tuh? kocak. Lu bayangin aja kalau ada satu orang yang jadi babinya, jadi ritualnya tuh kan. Yang gua tahu ya, mungkin temen-temen di sini ada yang lebih tahu lagi. Yang gua tahu ada satu yang jadi babi ngepetnya, satunya lagi kan lilin anjing. Maksud gua, kenapa harus lilin anjing? Iya. Ikan, Iya. kenapa harus Kenapa harus lilin? lilin ya? Iya, Kenapa nggak lampu ini kali ya? Apa? handphone lah. Handphone bisa jadi. Yang langsung ini gua nih mau ketahuan. Iya. Yang itulah yang logika lah. Apa lilin? Mungkin dulu nggak ada handphone kali, handphone susah kali. Mungkin ya. Jadi Tapi kenapa lilin juga maksudnya? Terus kalau misalkan ini gerak-gerak, lilinnya ditiup nih, sama yang jaga lilin dimatiin. Ini yang jaga lilin jadi babi, dia berubah lagi nih nanti jadi manusia. Oh gitu. Nggak yang jaga lilinnya berubah jadi babi gitu. Enggak, yang itunya, yang babinya tuh berubah jadi manusia. Gitu. Gitu, setahu gua. Nah, terus si babi yang ngambil uangnya. Kenapa munculnya di lilin? Ngerti nggak lu si uangnya? Kenapa nggak di kantong? Gitu. Oh, gua nggak tahu tuh kalau itu. Kalau gua, setahu gua sih ya, nggak tahu, mungkin ada yang lebih tahu. Setahu gua gitu. Jadi yang satu jagain lilin, yang satu ini dia yang ngambil duit. Kenapa si duit yang diambil munculnya di yang jaga lilin anjir? Kayak sulap. Sumpah kayak sulap, gak sih kayak sulap? Itu sulap ngadain uang juga gak gitu apa kali ya? Iya anjing, kayak gitu sumpah. Mungkin orang yang ngambil yang ngegandain uang sekarang udah nggak pakai lilin, tapi tetap ada babinya. Enggak, jadi kayak gini, gua yang ngambil uang nih. Tiba-tiba uang yang gua ambil ada di kantong lu, kan aneh anjing, gimana gua ngasihnya coba kalau jauh. Iya. Misalnya lu di rumah. Sih. Ini jauh tuh nggak keliling gitu, misalkan mending keliling kampung gitu. Ini bukan keliling kampung, keliling kota misalkan. Kita nggak tahu kan dia dapat duit di mana. Iya, tapi kalau misalkan si babinya diganti jadi kayak Black Panther gitu. Lebih keren sih kata gua. Banyak yang minta foto sih, yakin. Iya. Anak-anak kecil langsung pada minta foto sih kalau. Itu lebih banyak dapat duitnya sih kalau kata gua. Iya, lebih logis juga Iya. gitu kalau kayak gitu. Kalau menurut gua sih kayak gitu sih anjing. Apa tuh gua kalau misalnya urban itu doang tuh legend banget itu kalau menurut gua. Babi hutan, babi ngepet sama tuyul. Tapi urban legend itu banyaknya di gunung sih. Iya. Gunung banyak, terus ada salah satu gunung yang terkenal banget ya. Mungkin teman-teman tahu ya, ada ibaratnya pasar malam, pasar setan. Itu. Tapi bener itu. Nggak tahu juga sih, gua belum pernah ngalamin juga sih sebenarnya. Gua sih kalau pasar setan biasa aja. Cuma Gua misalnya nemu nih, misalkan ibaratnya lu ada nih, nemu wah anjing pasar setan nih. Apa yang mau beli itu? Babi kah? Oleh-oleh anjing. Oleh-oleh jempol. Atau lu beli babi? Jempol, oleh-oleh jempol satu. Jempol. Anjir ya.
Gua nggak tahu tuh kalau kayak gitu tuh anjir. Itu kalau kalau yang kayak gitu beneran nggak ya? Nggak tahu sih, tapi menarik sih. Enggak, gua pengen nanya ya ke Kunciannya. Ini Apa kita samperin Kunjannya? gua pengen nanya semua ke Kuncian. Ini udah sejauh mana pembohongan ini? Gue pengen tahu kayak gitu doang sih, sampai orang mana nih percaya gitu gitu doang. Gua kalau emang udah sampai orang Papua salut sih gua. Orang Papua gitu yang orang luar Jawa kan kebanyakan Jawa, Iya, apa Pulau Jawa yang mitos-mitos. iya banyaknya mitos-mitosnya. Kalau menurut gua gitu sih. Oke sih ini ngomongin mitos-mitos ini Nggak akan habis ya. nggak akan habis sih. Coba ya nanti tulis di komentar apa aja nih mitos-mitos yang legend banget di daerah kalian masing-masing nih. Boleh ceritain juga gitu kan. Iya. Kenapa bisa sampai jadi mitos itu Iya. atau jadi urban legend gitu. Ceritain di kolom komentar, nanti kita bikin video sambil ceritain itu ya. Ya, Kita bikin video, kita ceritain. Kalau Supaya dari emang- teman-teman ceritanya lebih menarik dari kita. kalau emang lu percaya mitos sama Entah teman-teman bisa datang ke studio kita dong, nggak masalah. iya nggak jadi masalah. Iya. Iya. Buat menceritakan Kita tampung. kita tampung. Tapi yang bener ya anjing, nanti gua lawan secara logis nggak terima gitu. Iya. Tetap ada diskusinya kita. Tetap gua undang, gua datengin. Tapi kalau misalkan dibantah secara logis, jangan Terima marah, gitu ya, kan. jangan marah. Lu juga bisa ngebantah kita juga Iya. gitu kan. Kan pemikiran orang beda-beda. Kita lihat dari sudut pandang mana yang benar. Nggak bisa dibilang benar enggaknya sih, tergantung Yang masuk masing-masing akal, sih ya. Dari Tergantung- sudut enggak. pandang mana nih yang paling masuk akal ya, Tergantung gitu. kepercayaan mereka. Iya sih, iya. Kalau misalnya mereka percaya itu ya udah. Iya. Nah, kita nggak percaya gitu. Iya, kita logisnya dari Kita mana logisnya. Gitu. Nah, kalau misalkan ibaratnya kayak misalkan di Kaligo juga kan banyak ibaratnya yang meninggal setiap per tahun gitu kan. Setiap Iya. tahun masih ada aja meninggal itu kan masih bisa dilogikain, entah karena dia kurang hati-hati gitu kan, bisa jadi kurang perhatian. kurang perhatian karena alam juga bisa jadi. Emang airnya lagi gede, Ya, bisa juga kayak gitu kan. Maksudnya kalau gua sih, kalau dengan alam banyak kemungkinan sih. iya, ya kita nggak bisa diprediksi juga Nggak kan. bisa diprediksi. Banyak kemungkinan. Justru Entah. lebih enak gitu kalau kayak gitu kita Iya. buat nyautin ya. Tapi kalau misalkan ibaratnya mitos secara orang kepercayaan gitu kan, orang percaya mitos nih, bisa dilogikain, bisa didebatin sama dia juga. bisa juga ya. Enggak, kadang kalau misalkan orang tuh kalau geus mana mah cicing we ari tengah timah pokoknya mah geus kieu tah. Nah, jangan gitu guys, jangan gitu. Gua Kalau mau debat ya debatin. iya, kita buka pandangan kita masing-masing lah. Geus we pokoknya mah gitu tah, gua udah males. Kalau misalkan debat gitu ya udah kita ngestak gitu kan. Iya. Diam aja kita udah. Berarti ya udah lu ceritain. percaya sama lu sendiri aja gitu kan. Ya udah Lu lu cerita nggak mau- sendiri itu. Nggak mau cari tahu apa yang kita pikirin. Iya. Kalau misalkan ada cerita yang menarik boleh lah. Entah lu mau DM gua nggak masalah. DM Oik apa IG-nya? Gua DM lu dah. DM gua aja ya. DM lu dah. DM gua. Dan DM gua aja. Lu tahu sendiri kan DM gua. kalau nggak di komentar nggak apa-apa. Di komentar nggak apa-apa. Ntar kita bacain. Iya. Kita tulis di prompter. Kita ceritain ulang. Kita ceritain ulang. Wah lu ngetiknya yang seru ya, nanti dibacanya, diceritain juga seru juga. Iya. Oke. Maksudnya ntar kalau misalnya lu ceritain bisa pandangan dia gimana nih, pandangan Iya. gua gimana gitu. Iya. Jadi kita bisa beda pendapat juga nih. Gitu. Ini kalau misalkan ibarat gini aja, ibaratnya nih gue percaya nih yang kayak gituan, lu nggak percaya, Terus debatin iya. gitu. Iya, maksudnya lu dengan pendirian lu, gua dengan pendirian gua. Iya. Iya gitu. Tapi jangan jangan baper. Iya, jangan baper. Gua siap gua. Jangan menutup kemungkinan aja. Kalau orang udah menutup kemungkinan susah di debatmu.
Jangan nyampe lu udah nge-stuck gitu kan. Obrolan lu udah nge-stuck nih. Tiba-tiba lu nggak terima. Wah, Iya, janganlah. jangan tuh kayak gitu. Kita take down. Nggak tayang bisa jadi Nggak anjir. tayang Gua bisa takutnya jadi. tuh Cuma ya sayang itu juga. sayang nggak tayang. Kalau Iya. menurut gua sih gitu. Itu aja sih kalau menurut gua masalah mitos sama urban legend. Iya. Mungkin kita nextnya bakal ngundang yang lebih itu percaya ya. Biar kita ada pembahasan lagi lebih panjang gitu kan. lebih tahu lah yang gini ya. Iya, kayaknya. mungkin kita kan awam. Iya. Siapa tuh udah pernah ada yang ngelihat setan gitu kan. Lebih tahu dia lah. Lebih tahu. Pengalamannya lebih luas dia lah. Mm-mm. Kita kan main logika. Boleh nih, ntar misalnya ada yang percaya. Nah kan kalau misalkan kayak kita kan, gue pendaki, dia juga sama kan, pendaki juga. Jadi kita selama pendaki tuh kita nggak nemu nih yang kayak begituan gitu. Apakah di ketinggian berapa nggak ada setan kan? Bisa jadi. Ya mungkin juga dong. Kan gua nggak tahu gitu habitatnya di mana dia si ini. Kan gua nggak tahu juga. Ular kali ya. Kalau ular gue percaya. Kalau gua- Nah gue kalau misalnya naik gunung kan lebih percaya sama binatang daripada sama setan. Benar. Naik gunung gue lebih percaya sama takut ketemu macan gue daripada Cuaca sih gua. iya. Lebih ke cuaca juga sih. Takut cuaca juga sih. Ngeri juga. Kalau kita kurang safety sih bahaya juga anjir buat diri sendiri. Mungkin nextnya bakal ngomongin soal pendakian kali ya. Boleh? Kalau misalkan emang Safety-nya apa gitu. Hmm, boleh banget. Boleh. Oke guys, thank you. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Oke, see you di next video. Bye-bye. Gue belibet ya.